Baik, selamat pagi untuk Gerar. Terima kasih sudah bergabung di Google Meet untuk video pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar untuk dengan tema perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Silakan dibuka LKS halaman 16, 17, dan 18. Perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Yang pertama, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah sebagai citra Allah. Citra Allah itu artinya segambar dan serupa dengan Allah. Artinya kita menyerupai Allah. Dari semua ciptaan Allah yang lain, hanya manusialah yang menyerupai Allah dan secitra dengan Allah. Karena itu, laki-laki dan perempuan sederajat. Sederajat artinya apa? Sederajat artinya sama. Ya. Di mata Tuhan, laki-laki maupun perempuan itu sama. Tidak ada bedanya. Kemudian, di dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat peran dan tugas laki-laki. Ya, peran dan tugas laki-laki dan perempuan itu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena peran dan tugas laki-laki itu tergantung dari kondisi dan keadaan fisiknya. Misalnya, ini di sini dikatakan peran serta pekerjaan laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh keadaan fisik setiap gender. Gender ini artinya apa? Gender ini artinya perbedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nah, ini yang membuat perbedaan peranan dan tugas laki-laki maupun perempuan. Anak laki-laki cenderung memilih pekerjaan dan peranan yang agak keras dan membutuhkan tenaga. Itu biasanya, contoh. Biasanya kalau mengangkat barang-barang yang berat itu pasti laki-laki. Kemudian bekerja tukang bangunan itu rata-rata pasti laki-laki. Yang bawa truk, bawa bis itu biasanya juga laki-laki. Nah, selanjutnya, sebaliknya perempuan cenderung memilih jenis pekerjaan dan peranan yang lebih halus. Ya. Contoh misal menyapu, menyuci piring, mengangkat pakaian, membersihkan rumah, memasak. Nah, itu cenderung dilakukan oleh oleh perempuan. Nah, kemudian namun seiring perkembangan zaman dan perjuangan gender, maka ada pekerjaan dan peranan yang dikerjakan laki-laki juga bisa dikerjakan oleh perempuan. Contoh, misalnya kita bisa sekarang melihat ada supir bus atau truk, itu perempuan ya. Baik, selamat bergabung untuk ini siapa ya? Silakan mengikuti karena proses pembelajaran sudah dimulai ya dari tadi ya. Silakan disiapkan LKS-nya halaman 16, 17, dan 18. Ibu lanjutkan lagi ya. Bisa dilihat di HP-nya juga ya. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman dan perjuangan gender, maka ada pekerjaan dan peranan yang dikerjakan laki-laki juga dikerjakan oleh perempuan. Seperti Ibu katakan tadi, contoh, supir bis sekarang bisa perempuan, yang nyupir truk itu juga bisa perempuan. Tukang bangunan pun bisa perempuan. Demikian juga laki-laki, ada juga yang menjadi perawat, juru masak, mencuci, penata rias, dan lain-lain. Jadi pekerjaan yang dikerjakan laki-laki sekarang bisa juga dikerjakan oleh perempuan. Begitu juga sebaliknya, pekerjaan dilakukan oleh perempuan bisa juga dilakukan oleh laki-laki. Jadi setiap orang diciptakan dengan keindahannya masing-masing. Nah, sampai di sini Gerar bisa memahami yang Ibu jelaskan? Jadi Gerar, kalau kamu di rumah, walaupun kamu laki-laki, kamu bisa juga mengerjakan pekerjaan perempuan. Mencuci, menyapu, itu bisa kamu lakukan di rumah ya. Bukan hanya tugas perempuan saja. Paham ya? Karena kita sekarang sudah persamaan gender, artinya sama saja antara laki-laki dan perempuan. Hanya kadang dari segi fisik itu yang menghalangi perempuan untuk melakukan tugas laki-laki. Paham ya? Ibu lanjutkan lagi. Silakan diperhatikan di HP-nya ya, diperhatikan di LKS-nya juga. Karena apa yang diterangkan di PowerPoint yang kamu lihat itu ada di dalam LKS kamu, ya. Yang ada di layar HP itu ada di LKS kamu juga ya.
Nah, Ibu lanjutkan lagi. Allah mempunyai maksud khusus menciptakan manusia sebagai laki-laki atau perempuan, yakni apa? Maksud dan tujuan khususnya itu adalah untuk saling melengkapi dan saling mengembangkan satu sama lain. Ini adalah tujuan yang Allah menciptakan manusia. Agar apa? Agar laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi dan saling mengembangkan. Saling melengkapi seperti apa? Misalnya, ketika kamu di sekolah, ya, ketika di kelas ada teman perempuanmu membutuhkan bantuan untuk mengangkat meja. Nah, tugas kamu sebagai laki-laki, kamu bantu teman perempuanmu itu, ya. Itu adalah contoh bahwa kita bisa saling melengkapi dan saling mengembangkan satu sama lain. Saling mengembangkan itu artinya apa yang bukan mengembangkan badan, ya, membuat gemuk, bukan. Mengembangkan itu artinya kamu membantu temanmu semakin pintar, semakin menjadi pribadi yang baik. Nah, itu cara contoh mengembangkan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan dan membutuhkan. Oleh karena itu dibutuhkan dan membutuhkan lawan jenisnya. Ya. Jadi saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan. Itu ada di dalam Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Ya. Itu ada di buku LKS kamu halaman 19, kamu bisa baca nanti, ya. Itu kisah Adam dan Hawa. Nah, kemudian dengan cara itulah manusia saling menyempurnakan. Dengan cara itulah manusia saling menyempurnakan sebagaimana yang diharapkan Allah sejak semula, ya. Jadi dengan cara seperti itulah kita saling melengkapi sebagai perempuan dan sebagai laki-laki. Karena Allah sudah mengharapkan itu sejak semula. Di mana dikisahkan kisah Adam dan Hawa, ya. Kamu bisa lihat, masih bisa mengingat kembali kisah Adam dan Hawa, ya. Adam dan Hawa itu adalah manusia laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Allah pertama kali sebelum ada manusia yang lain. Jadi Adam dan Hawa ini adalah awalnya kan hanya Adam yang diciptakan. Namun Adam itu merasa Allah melihat Adam seorang diri, akhirnya Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuknya Adam. Ketika Adam sedang tidur diam-diam, Allah mengambil tulang rusuknya Adam untuk menciptakan manusia perempuan. Karena itu perempuan mempunyai tugas dan peranan untuk saling melengkapi, ya. Jadi begitu. Nah, kemudian selanjutnya Allah mempunyai maksud khusus menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, ini tadi sudah, ya. Nah, selanjutnya manusia sebagai perempuan atau laki-laki hendaknya dapat menerima dirinya dengan baik sebagai anugerah Allah yang patut disyukuri. Jadi kamu, Gerald, sebagai laki-laki harus dapat menerima diri kamu dengan baik sebagai anugerah Allah yang sudah Allah ciptakan. Dan kamu harus bersyukur karena sudah diciptakan oleh Allah dengan demikian baiknya. Cara kamu bersyukur bagaimana? Cara Gerald bersyukur itu ya dengan menjaga diri dengan baik, kemudian belajar dengan baik, mendengarkan nasihat orang tua, tidak melawan orang tua, kemudian menjaga tubuh dengan baik supaya tetap sehat. Itu adalah cara kamu mensyukuri dirimu karena sudah diciptakan sebagai citra Allah, karena sudah dianugerahkan Allah sebagai laki-laki, ya. Nah, selanjutnya Allah menciptakan manusia laki-laki atau perempuan dan kepadanya masing-masing dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan, ya. Karena pada awal mulanya kita ini diciptakan baik adanya, indah juga dengan keindahan. Tidak ada yang sama antara manusia yang satu dengan yang lain. Kembar pun tidak sama, pasti berbeda. Nah, kemudian Allah memberkati dan mengasihi keduanya. Keduanya begitu berharga di mata Allah. Keduanya siapa? Yaitu manusia laki-laki maupun manusia perempuan. Semuanya berharga di mata Allah dan diberkati oleh Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengejek atau menghina teman kita yang lain. Apapun bentuk badannya, apapun bentuk tubuhnya, tidak boleh menghina teman yang kekurangan. Karena semua itu berharga dan diberkati oleh Allah, ya. Jadi misalnya ada temanmu yang tidak bisa melihat, itu harus dibantu, dibimbing, bukan diejek.
Atau ada temanmu yang tidak punya mata sebelah misalnya, itu tidak boleh dihina atau diejek atau dijauhi, tapi harus kita temani, harus kita dampingi ya. Nah, selanjutnya kita patut bersyukur karena Allah mempunyai maksud khusus dengan menciptakan kita sebagai laki-laki atau perempuan, yakni untuk saling melengkapi dan mengembangkan. Ingat ya, saling melengkapi dan mengembangkan. Contoh, kamu punya orang tua di rumah kan, punya ayah, punya ibu. Kedua-duanya saling melengkapi kan? Ayah dan ibumu saling melengkapi, saling membantu. Ketika bapakmu sedang mencari uang di luar, mamamu di rumah memasak, menyiapkan, menjaga anak-anaknya dengan baik. Seperti itu ya, saling melengkapi. Nah, dengan kata lain, laki-laki dan perempuan itu bersifat komplementer. Komplementer itu artinya apa, Gerard? Komplementer itu artinya, lihat di HP ya, artinya saling mengisi dan saling melengkapi. Ya, itu namanya bersifat komplementer, saling mengisi dan saling melengkapi. Jadi apa yang tidak ada di diri laki-laki dilengkapi oleh perempuan, apa yang tidak ada di dalam diri perempuan dilengkapi oleh laki-laki. Nah, selanjutnya keduanya saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Ya, saling membutuhkan dan saling bergantung sama lain. Laki-laki tidak dapat hidup tanpa perempuan dan begitu juga sebaliknya. Walaupun ada laki-laki yang tidak menikah, nah itu mungkin dia siap dengan segala konsekuensinya. Namun pada dasarnya di dunia ini laki-laki pasti membutuhkan perempuan dan perempuan juga pasti membutuhkan laki-laki. Jadi kita patut bangga terhadap anugerah yang melekat pada diri kita sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Jadi materi hari ini cukup sampai di sini ya, Gerard. Jadi intinya kita harus bisa bersyukur kepada Tuhan karena sudah diciptakan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Tidak boleh marah, tidak boleh mengumpat. Apa yang sudah kita terima, mungkin kita diciptakan dengan kulit hitam, kita diciptakan berambut keriting, kita diciptakan kulit putih, kita diciptakan tidak punya tangan, kita diciptakan tidak punya kaki. Itu tidak apa-apa, karena itu memang sudah menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi harus disyukuri apapun itu ya. Paham ya? Baik, Gera, silakan nyalakan itunya, suaranya. Kalau mau bertanya, boleh bertanya. Paham nggak dari yang Ibu jelaskan? Paham ya? Kalau nanti ini ada tugas, kamu lihat ya di halaman tugas. Kelihatan ya di HP-nya? Kerjakan LKS halaman 21. Romawi 4. Itu ada 5 soal esai di situ ya. Kerjakan di LKS, kemudian dikumpulkan paling lambat minggu depan. Ya. Nanti Ibu share juga di grup. Nah, sekarang kita bahas soal sebentar ya, Gerard ya. Silakan kamu lihat soal pilihan ganda di halaman 19. Halaman 19. Tolong dibacakan dan dijawab langsung ya. Dibacakan dan dijawab ya. Tuhan, kamu lancar baca belum atau masih mengeja? Masih bisa baca, bisa Bu. Masih mengeja Bu. Sudah bisa ya bacakan. Coba nomor 1 ya. Udah Bu. Dibaca? Dibaca dengan keras. Dibaca dengan keras. Tuhan mengambil tulang rusuk Adam pada saat Adam dalam keadaan
A. Berenang. B. Menangis. C. Berbicara. B. Tidur. Jawaban yang benar yang mana? D, Bu. Hah? D, Bu. D, tertidur ya. Ya, Bu. Jadi jawabannya yang paling tepat itu ketika Adam sedang tertidur. Jawabannya D ya. Nomor 2. Apa nih? Menempatkan manusia pertama di Taman A. Eden. Eden. B. Zaitun. C. Kemudian D. Apa ini? Getsemani. Getsemani. Sakit lagi sih. Jawabannya apa? Sabar, Bu. Pikir-pikir dulu, Bu. Allah menempatkan manusia pertama di Taman Eden ya. Jawabannya yang A ya. Kan kamu sih emang salah sebut. Di kamu pen kan? Pulpen Udah, Bu. pensil. Bawa, Bu. Disilang ya. Baik, nomor Ya, Bu. 3. Sabar, Bu. Oke, Bu, udah. 20. Yuk. Bentuk tubuh yang kekar dan kuat adalah ciri-ciri yang dimiliki seseorang. A. Laki-laki dewasa. B. Bayi. C. Perempuan dewasa. D. Anak kecil. Jawaban yang benar adalah A. laki-laki dewasa. Benar. Benar atau salah kira-kira? Bentuk tubuh Ya, yang Bu. kekar dan kuat adalah ciri-ciri yang dimiliki seorang laki-laki Laki-laki. dewasa. Benar Ya. ya. Baik, nomor 4. Nomor 4. Bacakan lagi ya. Allah hadir dan bekerja dalam kehidupan manusia memiliki A. Kemuliaan yang B. Keselamatan manusia. C. Keadilan. D. Putranya. C, Bu. Benar salah kira-kira? Benar, Bu. Kamu jawab apa tadi? C. Allah Ya, Bu. hadir dan berkarya dalam kehidupan manusia demi jawaban yang paling Keadilan. tepat itu yang B ya. Demi keselamatan manusia ya. Ya, Bu. Yang B. Baik, nomor 5. Nomor 5. Mengagumi kehidupan Allah sebagai angkapan bersyukur terhadap Tuhan yang Maha. A. Tahu. B. Raja. C. Kuasa. B. Pengampunan. Yang paling tepat adalah yang Abu. Maha Kuasa, Gerar. Yang C ya. Nomor 5 yang paling tepat itu yang Maha Kuasa. Baik, nomor 6. Bacakan lagi Nomor ya. 6. Allah mendapatkan manusia di Taman Eden menggabungkan apa ini lagi? Sesuai hidup. A. Hidup. Mendirikan. B. Menderita. Diperjalankan. Penjara. Baca yang benar. C. Terkekal. B. Terbahagia, Bu. Iya, jadi Allah menempatkan manusia di Taman Eden menggambarkan suasana hidup yang apa? Bahagia. Ya, 6D. Nomor 7 lagi, bacakan. Pelan-pelan aja, yang penting benar bacanya. Permainan yang bisa disukai biasanya anak-anak perempuan. A. Mobil-mobilan. B. Boneka. C. Layanan. D. Layang-layang. Sepak bola. B, Bu. Boneka. B. Boneka. Ya, benar ya. Lanjut, nomor 8.
Perbedaan antara laki-laki dan Berbeda. perempuan untuk saling A. Melengkapi, B. Mencelakai, Celah. Celah. C. Merendahkan, D. Menguasai. Menguasai. Melengkapi. Untuk saling melengkapi, benar. Ya, nomor 9. Nomor 9. Berbusuk silang dulu, Bu. Ya. Nomor 9. Tanggung jawab manusia terhadap cinta Allah adalah A. Ciptaan Allah. Menghabiskan, B. Memperkaya diri, C. Memelihara. D. merampas. Jawaban yang 4 adalah Memelihara, Bu. memelihara, pintar. Selanjutnya nomor 10. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki Dirancang dan dikehendaki A. Orang tua, B. Guru, C. Allah, D. Malaikat. Jawaban yang paling tepat adalah C. yang C. Allah, ya, pintar. Sip. Sekarang yang Romawi 2 ya. Situ menjodohkan ya. Jadi jawaban di sebelah kanan itu kan ada ABC sampai F ya. Nah, itu akan dipindahkan ke titik-titik. Jadi, mana yang paling cocok dijodohkan? Artinya, pernyataan di soal nomor 1 itu paling tepat diisi dari A sampai F itu yang mana? Ya, ya dibacakan. Halaman berapa, Bu? Oh, ini. Di bawahnya, Romawi kedua. Manusia. Nomor 1. Manusia itu laki jawabannya. Nomor 1, laki-laki dan titik-titik laki-laki dan perempuan. Titik-titik laki-laki 2. Jawabannya apa kira-kira? A, Bu, manusia. Bukan A, tapi apa? Yang E ya, laki-laki dan perempuan sama atau sederajat. Jadi diisi E di titik-titik itu diisi E ya. Ya, Bu. Sudah? Nomor 2. Apa soalnya nomor 2? Nomor, Bu. Gambar surga. Gambaran surga. Itu seperti Taman Edan. Eden. Bukan Edan, Eden. Ya, arti yang C A, Bu. ya. Kok A? C. Nomor 2 itu diisi C ya. Sudah. Nomor 3. Gambar. Manusia, perempuan, cintai Allah. Ciptaan Allah. Siapa? Paling cocok manusia perempuan ciptaan Allah itu siapa namanya? Adam atau Hawa? Hawa. Adam, Bu. Hawa. Kok Adam? Perempuan loh. Berarti Hawa ya. Yang berarti yang apa itu? Yang D ya. Hawa, ya, Bu. Nah, nomor 4. Kesamaan perempuan dan laki-laki. Manusia, Bu. Jawabannya A. Nomor 4 itu yang paling tepat adalah F ya, kodrati.
Perempuan dan laki-laki itu sama secara kodrati. Kodrati itu artinya ada yang tidak bisa diubah di dalam diri laki-laki dan perempuan. Itu namanya kodrati. Ya, Bu. Perempuan itu hamil, melahirkan, kemudian mengandung, itu memang sudah kodratnya begitu. Tidak bisa dilakukan oleh laki-laki ya. Itu namanya kodrati. Nomor 5. Sabar, Bu. Ciptaan yang paling luhur ya, Bu. Manusia ya. Jadi nomor 5A. Baik, selanjutnya yang Romawi 3 di bawahnya. Nomor 1 bacakan soalnya. Allah menciptakan tumbuhan dan binatang. Kelangsungan hidup siapa? Jawabannya mana nih, Bu? Jawabannya ya kamu jawab sendiri. Menurut kelangsungan hidup Ya. Untuk kelangsungan hidup manusia. Nomor 2. Tulis ya. Tulis manusia di sini. Nomor 2 di halaman 21 di sebelahnya. Perempuan sederajat perempuan sejati dengan laki-laki. Heran diambil dari tulang apa tadi Ibu bilang? Tulang rusuk. Cabut aja. Nomor 3. Ya, Bu, udah. Nomor 3. Pada akhir hidup manusia akan tanggung jawab hidup di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah atau Tuhan ya, sama di hadapan Allah atau Tuhan. Nomor 4. Tulis ya jawabannya ya. Tulis dulu baru. Keistimewaan manusia terhadap ciptaan yang lain. Karena lagi lengkapi akan budi dan berkehendak baik ya. Nomor 5. Merendahkan martabat dan kehormatan orang lain sama dengan menghina siapa? Menghina Allah. Jadi kalau kita merendahkan dan martabat dan kehormatan orang lain, itu sama saja kita menghina Allah. Jadi tidak boleh ya. Nah, untuk Romawi 4 itu di bawahnya soal 1, 2, 3, 4, 5 itu kamu kerjakan di rumah, itu PR-nya tadi ya. Oke, Bu. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini. Ada yang mau kamu tanyakan sebelum Ibu akhiri? Paham ya? Paham, Bu. Nanti minggu depan ikuti Google Meet lagi ya, sering-sering ikut ya, ajak temennya. Hari Senin lagi kan, Bu? Iya, hari Senin depan lagi ya. Ya, Bu. Oke, Kera, terima kasih ya. Tetap jaga kesehatan kamu di situ ya. Tetap semangat belajarnya. Kemudian jangan lupa berdoa. Semoga kita bisa kembali ke sekolah seperti biasa ya. Enggak di kantor. Baik, nanti habis ini minggu depan pakai seragam ya. Ya, Bu. Tadi kan kelupaan, Bu. Buru-buru. Ya, cukup sampai di sini dulu ya. Ibu akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.
boleh keluar dari grup ya. Oke Bu, dadah. Sampai jumpa. Nah.